Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Ya Hayyul ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila nufusina tarfata ayun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh barakah ini, pada bulan mulia, salah satu dari bulan haram, bulan Zulhijjah. Kita akan membahas terkait dengan keutamaan bulan ini, ya bulan Zulhijjah dan fikih udhiyah. Bulan Zulhijjah adalah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala, dan Allah Taala dengan hikmahnya menjadikan beberapa waktu menjadi lebih mulia dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Allah Ta'ala jadikan hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang mulia, berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Dan di antaranya adalah Allah Ta'ala jadikan bulan Zulhijjah ini menjadi bulan yang mulia, berbeda dengan bulan-bulan halal yang lainnya. Dan pada bulan mulia ini, bulan Zulhijjah, ada waktu yang spesial, yaitu pada 10 hari awal bulan Zulhijjah yang sekarang kita telah berada di dalamnya. Dan tentu seorang muslim apabila dia tidak mengetahui keutamaannya, maka tentu dia tidak akan dapat mengambil banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya. Seorang banyak terlewat sesuatu yang berharga karena dia jahil, dia bodoh, tidak tahu adanya sesuatu yang sangat berharga di dalam kesempatan yang dia telah lewatkan tadi. Apalagi mengingat waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hidup di dunia ini teramat sangat sebentar. Allah Ta'ala katakan, ka'annama yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, yaitu kehidupan kita di dunia ini bagaikan waktu sore ataupun waktu duha saja, sebentar sekali, cepat. Rasulullah SAW mengabarkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umarku ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melewati usia tersebut. Artinya sangat sebentar. Ini standar usia, yang kurang dari ini banyak. Apabila kita lihat di berita kecelakaan, setiap harinya ada yang meninggal dunia, dan rata-rata yang menjadi korban itu adalah anak-anak yang masih muda. Dan maka adanya waktu spesial seperti sekarang ini merupakan momentum bagi kita untuk dapat mempersiapkan, untuk mengambil pelajaran, mengambil bekal
untuk perjalanan kita yang akan teramat sangat panjang setelah kematian kita kelak. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya terkait dengan keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fajr. Allah taala berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, para ulama khilaf, berselisih pendapat terhadap makna dari walayalin ashar ini. Apa sih yang dimaksud dengan walayalin ashar? Yang paling masyhur adalah dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan walayalin ashar ini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashar ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada pada waktu tersebut. Dan pendapat yang paling kuat, Allahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan walayalin ashar yang Allah ta'ala bersumpah dengannya ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama kenapa pendapat yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala ini. Yang pertama adalah dikarenakan surah Al-Fajr, surah yang ke-89, merupakan surah Makkiyah, sedangkan perintah puasa baru ada di Madinah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah Allah Ta'ala katakan walayalin ashar, ayat selanjutnya Allah Ta'ala katakan wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Dan yang dimaksud dengan yang genap di sini adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu hari menyembelih, dan ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah Yaumul Arafah. Yaumul Arafah ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan kedua kejadian ini, hari ini, Yaumun Nahar dan Yaumul Arafah, terjadi semuanya pada bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, walayalin ashar adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah, kata para ulama. Karena di dalamnya terdapat dua waktu yang mulia. Yaumul Arafah, yang dimana Allah Ta'ala banyak membebaskan manusia dari api neraka pada hari tersebut. Bahkan sampai menjadikan syaitan berputus asa. Karena apa? Karena banyaknya manusia yang Allah Ta'ala ampunkan, Allah bebaskan dari api neraka. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pada bulan Zulhijjah ada wukuf di Arafah, yang pada saat itu Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada para hambanya, yang menjadikan syaitan bersedih. Tidaklah syaitan merasa lebih terhina dan kalah melebihi kehinaan dan kekalahannya melebihi pada hari Arafah tersebut.
Pada hari Arafah juga banyak malaikat-malaikat Allah yang turun dan rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Sebagaimana apa yang Allah taala sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu Arafah, innallaha yanzilu ila as-sama'id dunya fayubahi bihimul malaikata fayaqul unzur ila ibadi atawni su'san gubron daddin min kulli fajjin amik ushidukum anni qad ghafartu lahum fayaqulul malaikatu ya rabbi fulanun kana yurahhaku wa fulanun wa fulanahu qal yaqulullahu azza wa jalla qad ghafartu lahum." Ketika masuk hari Arafah, sungguh Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah membanggakan mereka, yaitu para jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Semoga Allah taala berikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat wukuf di Arafah. Allah taala turun di langit dunia, kemudian sambil Allah taala membanggakan para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah tadi, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Kemudian Allah taala katakan, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan rambut yang kusut, dengan tubuh yang berdebu. Mereka datang dari seluruh penjuru bumi, dari tempat-tempat yang jauh. Saksikanlah oleh kalian, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah oleh kalian, wahai para malaikat, sungguh aku telah ampunkan dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Kemudian malaikat pun mengatakan, ya Rabbi fulanun kana yurahaku wa fulanun qal yaqulullah azza wa jalla qad ghafartu lahum. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, di sana itu ada fulan, dia pelaku dosa besar. Ya Allah, di sana ada fulan, dia pelaku dosa ini, maksiat ini. Di sana ada fulan. Allah taala berfirman, qad ghafartu lahum, aku telah ampunkan dosa mereka semua, kata Allah taala. Makanya di antara penggugur dosa yang paling utama adalah haji. Rasulullah katakan, wal hajju mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka kecuali surga. Rasulullah SAW melanjutkan, fama min yaumin aktsaru atiqan minan nari min yaumin Arafah. Tidak ada satu hari pun, kata Nabi SAW, yang Allah Taala banyak membebaskan manusia dari api neraka melebihi hari pada waktu Arafah tersebut, yaitu hari Arafah. Ini Yaumul Arafah. Bagi orang yang wukuf, dosanya semua Allah Ta'ala ampunkan. Adapun bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, tidak sedang berwukuf, mereka juga tidak ketinggalan keutamaan. Pada hari Arafah disunnahkan untuk berpuasa Arafah, yang dengannya Allah Ta'ala akan hapuskan dosa hamba tersebut setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah, yaitu yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, maka akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, adalah disunnahkan bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji, yang sedang wukuf,
Disunnahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Berkata Ibnu Muflih, disunnahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9, yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Ini Yaumul Arafah, dan Yaumul Arafah terdapat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah adalah hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan kurbannya, dan ini adalah waktu yang paling afdol dalam menyembelih hewan kurban, baik jamaah haji di Mekah ataupun umat Islam di seluruh dunia. Dalam Sahihul Jami', Syekh Albani rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Qur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah Taala adalah hari nahar, hari menyembelih. Rawahu Abu Dawud. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, khairul ayyami 'indallahi yaumun nahar. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah Taala adalah Yaumun Nahar ini, yaitu hari menyembelih yang terdapat pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan kedua hari ini, Yaumul Arafah dan Yaumun Nahar, keduanya terdapat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa pendapat yang mengatakan walayalin asyar ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah, yaitu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yang mana pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ayat ini diturunkan pada hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah, tepat pada hari Arafah, yaitu ketika Nabi SAW berada di padang Arafah pada saat haji wada, haji terakhir Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari disebutkan terdapat suatu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata seorang Yahudi kepada beliau, ayat dalam kitab kalian itu, yaitu Al-Ma'idah ayat 3, apabila diturunkan kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Ini orang Yahudi menunjukkan bahwasanya ayat ini menandakan adanya perkara yang besar, yaitu kesempurnaan agama Islam. Orang Yahudi katakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Dan ini juga menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka senang melakukan hari raya. Banyak hari rayanya. Dalam Islam cuma ada dua hari raya, Aidan, Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun orang-orang Yahudi, kita lihat mereka katakan, kalau seandainya ayat ini turun pada kami jadikan itu hari raya, hari Id. Hari Id itu hari yang terus berulang setiap tahunnya. Dalam Islam cuma ada 2 hari raya. Kemudian yang keempat, kenapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini teramat sangat spesial?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar, Ibnu Hibban dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asra Dzulhijjah. Hari-hari terbaik di dunia, kata Nabi tercinta Muhammad SAW, adalah al-ashru, yaitu yang 10. Apa yang dimaksud 10 di sini? Yang 10 itu adalah 10 hari awal pada bulan Zulhijjah ini. Siapa yang mengatakan ini utama? Nabi tercinta Muhammad SAW. Ini sekarang hari yang kita sedang berada pada waktu tersebut. Hari yang merupakan afdolu ayyamin, hari yang paling afdol di dunia. Ini hari-hari sekarang ini. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh pun yang dia lebih dicintai oleh Allah Taala melebihi dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Rasul katakan, wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, tidak pula jihad kecuali seorang yang dia keluar pergi jihad binafsihi wa malihi, dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan kemudian dia tidak pernah kembali, dia meninggal dunia pada waktu jihad tersebut. Ini baru lebih utama. Artinya amalan yang kita lakukan pada hari-hari sekarang ini, jamaah yang rahmati Allah Taala, ini merupakan amalan yang sangat utama, tinggi levelnya, tinggi derajatnya. Cuman kalah dengan orang yang pergi jihad, kemudian dia mati di medan jihad. Subhanallah. Ini waktu-waktu yang sangat berharga sekarang ini. Karena nanti kita isi waktu-waktu kita. Jadi antaranya tadi seperti sekarang dengan menuntut ilmu, belajar, dan ini merupakan ibadah kepada Allah Taala. Ini adalah beberapa hujjah, alasan, beberapa argumentasi mengapa pendapat yang mengatakan walayalin asyar yang lebih tepatnya adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, seseorang yang beramal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka ini lebih utama dibandingkan dengan seorang yang beramal pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Subhanallah, kita lihat bagaimana semangatnya kaum muslimin pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagian iktikaf, fokus di masjid untuk ibadah kepada Allah Taala. Semangat baca Quran, semangat berinfak, beribadah, semangat sholat 10 malam terakhir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, setelah kita mengetahui bahwasanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih afdol, maka hendaklah seorang lebih semangat daripada waktu-waktu yang mereka lewati dalam beribadah tadi di 10 hari terakhir bulan
Ramadan. Kalau 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita semangat beribadah kepada Allah Taala, hendaklah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita juga bersemangat, bahkan lebih lagi bersemangatnya. Kenapa? Karena ini lebih utama. Afdalul ayyami dunia, sebaik-baik hari di dunia. Baik amalan itu kata Syekh berupa sedekah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, salat, zikir, membaca Al-Qur'an, termasuklah nanti menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ibadah kepada Allah Taala. Bahkan perkara ini sudah sangat terang di kalangan penuntut ilmu. Oleh sebab itu sepantasnya bagi orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan dunia, dan kembali diingatkan hidup kita di dunia tidak lama, sebentar, maka hendaklah dia memanfaatkan betul momentum yang Allah Ta'ala berikan, waktu yang sangat berharga yang Allah Ta'ala berikan, dengan menyiapkan bekal terbaik untuk menghadapi perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Dan ini merupakan waktu terbaik bagi kita untuk menyiapkan bekal tersebut. Kemudian diingatkan juga setelah kita mengetahui tentang keutamaan yang besar pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, hendaklah kita bersemangat melakukan amal soleh, namun ingat jangan sampai kita bermaksiat di 10 hari awal yang sangat mulia ini pada bulan Zulhijjah. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat pada waktu-waktu yang Allah Ta'ala muliakan. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zolimi diri kalian pada waktu-waktu tersebut, pada waktu-waktu yang mulia ini. Jangan sampai menzolimi diri kalian. Kenapa? Karena maksiat hakikatnya seseorang itu sedang menzolimi dirinya sendiri. Makanya Allah Ta'ala katakan wa ma zolamuna walakin kanu anfusakum yazlimun. Sungguh kami tidak menzolimi kalian. Hakikatnya kalianlah yang sedang menzolimi diri kalian sendiri. Pada waktu seorang bermaksiat, dia akan memasukkan noda hitam ke dalam hatinya, menjadikan hatinya menjadi kotor. Ya karena maksiat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Taala. Yang karena maksiat itu akan menjadikan hatinya gelisah. Karena maksiat dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Taala. Salat tidak merasakan kenikmatan dalam salat, tidak merasakan manisnya keimanan, tidak merasakan kebahagiaan dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Ini kezaliman seseorang dengan dirinya sendiri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zolimi diri-diri kalian, khususnya pada waktu yang mulia ini. Berkata Qatadah rahimahullah, perbuatan zalim atau maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dan sekarang kita berada di bulan haram Zulhijjah, kemudian waktu yang utama lagi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Perbuatan maksiat yang dilakukan pada waktu yang mulia seperti pada bulan haram ini lebih berat dosanya di sisi Allah Taala daripada perbuatan dosa ataupun maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan lain. Meskipun kezaliman ataupun maksiat tetap dosa pada setiap waktunya. Akan tapi di sini Qatadah mengatakan apabila dilakukan pada waktu yang mulia, maka nilainya akan lebih
besar di sisi Allah Taala. Lebih berat dosanya di sisi Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sesungguhnya kezaliman ataupun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini lebih besar dan lebih berat di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dengan dosa dan maksiat pada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana ketaatan lebih besar pahalanya pada waktu yang mulia tersebut. Nah, pada bulan-bulan mulia seperti sekarang ini, begitu juga pada tempat-tempat yang mulia di Mekah, Madinah, tanah suci, tanah haram. Di waktu yang mulia seperti sekarang di bulan haram, apabila melakukan amal soleh besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Akan tapi ingat, di sana ada konsekuensi lainnya yang harus siap dihadapi oleh seseorang sewaktu dia masuk pada tempat haram, pada tanah suci ataupun pada bulan haram, yaitu apa? Maksiat yang akan juga lebih berat dosanya di sisi Allah Ta'ala. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian sampai zolimi diri kalian pada waktu-waktu yang mulia tersebut. Hendaklah seorang muslim memperbanyak amal soleh pada waktu yang mulia ini. Di antara amal soleh yang dapat dilakukan adalah pertama, ibadah haji. Apabila Allah Ta'ala berikan istita'ah, kemampuan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga yang akan Allah Ta'ala berikan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikrullah pada hari-hari ini, pada waktu-waktu yang mulia sekarang ini. Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui adalah pada waktu-waktu sekarang ini. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, fa'akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Maka hendaklah kalian memperbanyak pada waktu-waktu yang mulia ini berupa tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil asri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma apabila masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, mereka keluar pergi ke pasar seraya mengumandangkan takbir. Fayukabbirun nasu bitakbirihima. Maka mendengar kedua sahabat yang mulia ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, takbir ke pasar, para sahabat yang lain pun ikut juga bertakbir. Subhanallah. Ini sunnah para salafun saleh. Jadi nanti antum ke pasar takbir, keluar takbir. Ya. Kenapa? Memang sekarang waktunya. Kenapa malu? Kenapa malu? Ini merupakan syiar agama kita. Ya. Orang yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan saja tidak malu gitu ya dengan kebid'ahannya. Sekarang kita mengerjakan sunnah. Kenapa mesti harus malu? Hidupkan sunnah Nabi SAW ini, takbir. Ya. Ini takbir mutlak. Lafaz takbir yang masyhur adalah yang sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ya ingat jangan salah ya baca takbirnya karena sebagian orang baca salah. Mereka katakan walillah ilham. Allah tidak butuh ilham. Tapi walillahil hamdu. Dan milik Allah lah alhamdu, segala pujian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih disebutkan bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan lafaz takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini juga bisa. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya, maka silakan bertakbir ya, mulai nanti takbir. Sekarang kita telah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah ya, sudah diperbolehkan. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah perbanyak takbir ini. Ini namanya takbir mutlak. Takbir mutlak. Disunahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suaranya. Laki-laki takbirnya suaranya dikeraskan. Ketika berada di pasar, di jalan, di rumah, pulang sampai pakai motor kan, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita ada dasarnya melakukannya. Ya bukan masalah. Paling cuman orang-orang yang jahil yang tidak paham ya mencibir mengatakan tidak, tapi tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu memperjuangkan agama Islam. Ini syiar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah perbanyak takbir ini. Dan tadi untuk laki-laki dengan suara yang nyaring. Adapun perempuan cukup dengan suara yang sir saja, yang lirih, yang pelan. Ya perempuan tidak usah teriak-teriak malah. Ya jangan akhwatnya mulai teriak-teriak, ngapa ini gitu kan ya. Adapun takbir muqayyad dilakukan setiap selesai sholat fardu berjamaah. Ini takbir muqayyad. Selain jamaah haji, ya bagi selain jamaah haji dimulai takbirnya dari sejak fajar hari Arafah. Ini takbir muqayyad, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Dan terus melaksanakan takbir ini hingga sholat asar pada hari terakhir di ayami tasrik, pada hari-hari tasrik tanggal 13 Zulhijjah. Sampai sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertakbir setelah sholat di rumahnya, di pasar, dan di jalanan selama hari-hari tasyrik. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa takbir dilakukan secara individu, bukan dengan suara serempak yang dipimpin oleh seseorang. Akan tapi takbir yang benar itu adalah dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Silakan keraskan suara takbir masing-masing, bukan dipimpin oleh satu suara kemudian diikuti. Ya bukan seperti itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Amalan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan ibadah puasa berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat Imam Abu Dawud nomor 2437 dari Hunaidah bin Khalid yang meriwayatkan dari istrinya bahwa beberapa istri Nabi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah. Hari Asyura 3 hari setiap bulan serta hari Senin dan Kamis pertama dalam setiap bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan puasa ini ya di awal bulan Zulhijjah juga merupakan kebiasaan para salafun saleh. Di antaranya dilakukan oleh Ibnu Umar, Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan lain-lainnya.
Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya maka silakan untuk berpuasa ya. Diperbolehkan berpuasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Kemudian dan puasa termasuk amal soleh ya, termasuk amalan soleh. Walaupun nanti tadi ada sebagian dipersisikan berdasarkan hadis dari ibunda kita Aisyah, yang ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa ya di awal Zulhijjah seperti ini. Namun di sana ada riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari yang mengatakan ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyrah. Dan ibadah puasa termasuk amal soleh. Ibadah puasa termasuk amal soleh. Amal soleh di sini dalam hadis ini bentuknya umum, artinya mencakup semua amal soleh, baik itu sholat sunnah di 9 hari awal bulan Zulhijjah, maka silakan diperbolehkan. Mau sedekah di 9 hari awal bulan Zulhijjah diperbolehkan, silakan. Mau silaturahim di 9 hari awal bulan Zulhijjah dipersilakan, termasuk amal soleh. Membaca Al-Quran di 9 hari awal bulan Zulhijjah silakan, termasuk amal soleh. Begitu juga dengan puasa. Puasa pun diperbolehkan pada 9 hari awal bulan Zulhijjah, dan ini pun termasuk amal soleh yang tadi Rasul katakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Dan seorang yang dia berpuasa pada siang hari di 9 hari awal bulan Zulhijjah ini, selama dia berpuasa, maka akan tercatat sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, dia termasuk ibadah dalam puasa. Puasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah, maka siang harinya full dia laksanakan dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, maka puasa ya, yang Allah Ta'ala berikan kemampuan puasa. Sebagaimana kita bersemangat di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk meraih surga Allah, maka hendaklah kita semangat juga nih di 10 hari awal bulan Zulhijjah, dan diantaranya adalah dengan puasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ya, dan sekarang sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Dan yang paling utama nanti pada puasa di awal Zulhijjah ini adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kemudian yang keempat, amalan yang dapat dilakukan adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya khairu a'malikum, sebaik-baik amalan kalian, sebaik-baik amalan yang dapat kalian lakukan adalah as-salat. Salat merupakan sebaik-baik amalan. Dan tidak ada orang yang memelihara wudunya kecuali seorang mukmin. Menjaga wudu, memelihara wudu batal, wudu lagi, wudu dipelihara wudunya. Ini yang melakukannya adalah seorang mukmin. Dan syahidnya di sini adalah bagaimana amalan salat ini sangat utama. Bahkan disebutkan dia merupakan khairu a'malikum, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Berbanyak salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat sunnah mutlak yang lainnya, salat rawatib dikerjakan. Ini momentum sekarang ini bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Kalau kemarin sudah sempat turun imannya setelah bulan Ramadan meningkat iman. Ketemu bulan Syawal, Zulqa'dah, turun imannya. Sekarang momentum lagi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salat sila kerjakan, puasa, sedekah, birrul walidain, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, ya dilakukan. Kemudian juga amalan yang utama pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ataupun awal bulan Zulhijjah adalah udhiyah. Apa itu udhiyah? Menyembelih hewan kurban. Kurban jamaah rahmati Allah taala ini dilakukan setelah sholat Id. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Yang dimaksud dengan menyembelih hewan di sini adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Dan menyembelih hewan kurban ini merupakan di antara bentuk syukur kepada Allah Taala. Di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Taala. Allah Ta'ala telah berikan kepada kita rezeki, Allah berikan kelapangan. Dan maka bentuk syukurnya apa? Kita sembelih hewan kurban ini dalam rangka mentaati Allah Ta'ala. Dan jangan takut dengan kurban malah akan habis hartanya, la wallah, tidak akan terjadi. Demi Allah tidak akan. Bahkan yang ada hartanya akan semakin berkah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kalian. Dan kata para ulama, kita kurban ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kurban. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan sembelih Nabi Ismail, disembelih benar-benar oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah perintahkan, tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk mengatakan ataupun mengambil pilihan yang lainnya. Mereka akan katakan sami'na wa ata'na. Nah, sekarang kita tidak diminta untuk menyembelih anak kita, tidak. Tapi diminta untuk menyembelih hewan kurban. Maka berkurbanlah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan sekali lagi kami ingatkan, tidak akan jatuh miskin dengan kurban. Yang ada Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan ganti lebih baik itu bukan berarti berupa uang juga gitu ya. Kita beli hewan kurban 3 juta, kemudian mengharapkan besok dapat 6 juta, 10 juta. Bisa jadi Allah beri dalam bentuk uang yang sama, bisa. Atau bisa jadi nanti Allah beri dalam bentuk yang berbeda. Allah kasih kesehatan. Yang harusnya dia sakit, sekali sakit mungkin akan habis biaya yang jauh lebih besar. Tapi Allah Ta'ala ganti. Allah tidak jadikan dia sakit. Allah berikan ketenangan dalam rumah tangganya. Allah Ta'ala jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang penurut, tidak macam-macam. Allah Ta'ala berikan dia kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Nikmat sholat, nikmat membaca Al-Quran. Merasakan manisnya iman, merasakan kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah berikan ganti, dan ganti yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Makanya tadi Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah. Tapi manusia bakhil, ya, pelit, kuat perhitungannya dengan Allah Ta'ala, seolah-olah Allah yang butuh kurban mereka. Terkait dengan hukum kurban, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Apa hukumnya kurban, Ustaz? Khilaf para ulama. Khilafnya antara wajib dan sunnah muakkadah. Pendapat pertama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan pendapatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalil yang mereka gunakan adalah yang pertama firman Allah Ta'ala,
fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Dan kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari suatu perintah adalah wajib. Maka wajib untuk kurban karena Allah yang perintahkan. Kemudian dasar yang kedua dari pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Artinya kalau dikatakan wajib, orang yang mampu tidak kurban dia berdosa. Ini pendapat yang mengatakan wajib. Dia mampu pada waktu itu ada hartanya untuk kurban, dia tidak lakukan. Artinya dia berdosa. Ini apabila dia menguatkan pendapat yang pertama ini. Pendapat yang mengatakan wajib. Dalil yang kedua yang digunakan oleh pendapat pertama adalah hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang dia memiliki sa'ah. Apa itu sa'ah? Kelapangan. Nanti dari kata sa'ah ini kelapangan. Gimana lapangnya? Barang siapa yang dia memiliki kelapangan, kata Nabi SAW, walam yudhi, akan tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah mereka jangan dekati musolla kami, kata Nabi, tempat kami sholat, jangan kalian dekati kalau tidak mau kurban. Apa makna sa'ah di sini? Makna sa'atun, berkata Al-Khattabi, yang dimaksud dengan sa'atun atau kelapangan di sini adalah kelapangan dalam harta, yaitu barang siapa yang dia memiliki kelapangan harta yang memungkinkan baginya pada waktu itu untuk membeli hewan kurban, maka hendaklah dia membelinya. Artinya bukan artinya orang itu, bukan berarti orang yang kurban itu harus orang yang kaya raya, bukan. Tapi apa? Cukup pada waktu itu dia memiliki kemampuan membeli hewan kurban. Siapapun yang memiliki kelebihan, nafkahnya sudah terpenuhi, untuk makannya sudah cukup, dan dia masih ada tabungan untuk beli hewan kurban pada tahun itu, dan maka hendaklah dia berkurban. Tidak harus ada tabungan ratusan juta baru kurban, tidak. Harga sapi atau harga kambing berapa? 3 juta misalnya. Tabungannya ada 10 juta. Dan itu tabungan. Untuk menghandle kehidupan sehari-harinya sudah cukup. Ada uangnya, ya udah kurban. Jangan takut, Allah pasti akan ganti. Yakin dengan Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya. Berkata Ibnu Qudamah, yang dimaksud dengan sa'atun, kelapangan adalah memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar dari kebutuhan pokoknya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, siapa yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka dia telah meninggalkan banyak kebaikan dan masuk dalam kategori orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala pelit, subhanallah. Kemudian bagaimana nanti minta kepada Allah Ta'ala pada saat Allah Ta'ala perintahkan, tidak mau dia untuk menjawab perintah Allah Ta'ala. Namun jamaah rahmati Allah Ta'ala, ya hadis ini, ya hadis riwayat Ahmad yang tadi kita sampaikan, ya man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Diberikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dihasankan oleh sebagian ulama dan dilemahkan oleh sebagian yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat para ulama tentang hukum dari kurban adalah pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama.
Yang mana jumhur mengatakan hukum dari berkurban itu adalah sunnah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Apabila telah masuk al-ashru 10 hari awal Zulhijjah, telah masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya, motong kukunya, kemudian jangan memotong rambut dan memotong kukunya. Termasuklah nanti rambut yang tumbuh di tubuhnya sedikit pun juga. Berkata Ummu Salamah, yang dimaksud dengan fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, yang dilarang memotong ini adalah, yang dilarang memotong rambut dan kuku adalah sahibul kurban itu sendiri. Ya, sahibul kurban, orang yang berkurban, bukan yang lainnya, bukan keluarganya, bukan. Karena boleh nanti kita niatkan, ini saya niatkan misalnya kurban 1 ekor kambing untuk saya dan untuk keluarga, boleh. Dan yang disunnahkan untuk tidak motong kuku, tidak motong rambut ini siapa? Orang yang sahibul kurban, yang 1 orang itu, yang bayarnya. Bapaknya misalnya, ya bapaknya saja, bukan istrinya, anak-anaknya enggak, tetap boleh. Ya. Imam Nawawi mengatakan, berkata Imam Syafi'i, dalil di atas menunjukkan bahwa hukum kurban itu tidak wajib. Dalil yang barusan dibawakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan hukum kurban itu tidak wajib. Kenapa? Karena di sini ada kata aroda. Ada kata aroda. Apa artinya aroda? Ingin. Barang siapa yang ingin. Dan ini juga dikeluarkan oleh athar para sahabat. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang memiliki kelapangan. Hal itu aku lakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku akan mengira kurban itu hukumnya wajib. Ada kekhawatiran. Kalau aku kurban terus setiap tahun, khawatir apa? Nanti tetanggaku mereka mengira kurban itu wajib. Ya, hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, dikatakan oleh Abu Sarihah bahwasanya aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara pada saat itu mereka berdua tidak sedang berkurban. Artinya pernah Abu Bakar dan Umar juga tidak kurban. Kalau seandainya wajib, tentu Abu Bakar dan Umar tidak akan meninggalkan kewajiban tersebut. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Ya, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan kurban itu wajib. Riwayat yang sahih tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan pendapat Ibnu Hazm ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Adapun hadis riwayat Ahmad, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, ini sifatnya umum. Man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan. Siapa yang memiliki kelapangan, ini sifatnya umum, siapa yang memiliki kelapangan. Hadis yang umum ini ditaksis oleh hadis riwayat Muslim tadi, yaitu idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhiya. Apabila telah masuk 10 hari awal dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, ini taksisnya dikhususkan, yang ingin. Siapa yang memiliki lapangan dan dia ingin berkurban, maka silakan untuk kurban.
Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Bilal, Sa'id bin Musayyib, Imam Malik, Ahmad, Al-Imam Al-Muzani, Daud dan Ibnu Munzir dan yang lainnya. Ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Namun perlu diingat jamaah rahmati Allah taala, sunnah yang kita pahami adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka akan menjadikan orang yang meninggalkannya akan mengalami kerugian. Rugi kalau meninggalkan sunnah, walaupun tidak sampai berdosa. Walaupun tidak berdosa. Tapi apa? Tapi rugi. Kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, tidak dikerjakan. Peluang untuk dapat meningkatkan keimanan tidak diambil. Apalagi kurban tadi pahalanya besar sekali di sisi Allah Taala. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin An-Sinkiti rahimahullah, setelah memaparkan persisian ulama mengenai hukum kurban, beliau berkata, jika seorang mampu untuk berkurban, janganlah dia meninggalkan ibadah kurban ini. Karena Nabi SAW sendiri memerintahkannya. Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan ibadah kurban, karena dengan berkurban akan lebih menenangkan jiwanya dan melepaskan tanggungan. Allahu ta'ala alam. Ya, kata Syekh Muhammad Amin Sikiti, kalau mampu kurban. Kenapa? Karena tadi ada khilaf, mengatakan satu wajib, mengatakan yang satunya sunnah. Tentu salah satu ini ada yang benar gitu. Kalau yang benar sunnah, tidak kurban, aman. Tapi kalau ternyata wajib, ya dosa kita tidak kurban. Belum lagi nanti banyak keutamaan-keutamaan yang akan terlewatkan. Walaupun jemaah rahmati Allah Taala tidak ada keutamaan khusus, ya ini perlu diketahui juga. Untuk keutamaan kurban ini dalilnya sifatnya umum. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhi ayyam. Ini dalilnya, perintah umum amal soleh, kurban termasuk amal soleh. Tidak ada hadis khusus. Contoh misalnya ada yang mengatakan nanti kalau kurban, hewan kurbannya ini akan kita tunggangi pada hari kiamat. Nanti waktu kalau kurban, hewan kurbannya ini akan bantu kita waktu lewat jembatan Sirat. Ini kalau kita kurban, nanti akan memberikan syafaat hewan kurbannya kepada orang yang kurban. Ini semua hadisnya tidak benar. Ya, ini tidak ada datang dari Nabi SAW. Berkata Syekh Albani, banyak hadis tentang kurban, namun semuanya maudhu dan doif. Ya, hadis keutamaan yang mengabarkan keutamaan khusus tentang kurban. Ya, begitu juga Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan khusus dari kurban ini adalah hadis-hadis yang maudhu. Makanya beliau masukkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Dan begitu juga dengan Imam As-Suyuti mengelompokkannya dalam La aslalahu, hadis yang tidak ada asalnya. Hikmahnya jamaah rahmati Allah Taala, walaupun kita tidak mengetahui keutamaan khusus tentang kurban ini, bukan berarti kita boleh meninggalkannya, bukan. Untuk mengetahui hikmah ini bukan suatu kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk tahu hikmahnya. Kalau kita tahu hikmahnya, ini bonus yang Allah Ta'ala berikan. Kalaupun tidak tahu, tidak menghalangi seorang muslim untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Makanya para ulama menjelaskan keutamaan-keutamaan kurban ini lebih pada pendekatan ketakwaan kepada Allah. Ibnu Katsir sewaktu menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, Allah Ta'ala firman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban itu sungguh tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Hewan kurban itu tidak.
Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan. Takwa ndak kalian, tunduklah kalian. Waktu disuruh kurban, kalian ada harta, kurban ndak? Allah mau melihat, oh benar, jujur orang ini dalam keimanannya. Oh ternyata dia kazab, dusta dalam ketakwaannya. Disuruh kurban, beli kambing aja ndak mau gitu kan. Baru disuruh perintah kurban. Bagaimana kalau datang perintah jihad untuk berperang?